Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Julian Saputra dengan NIM 082111333051. Saya dari mahasiswa Fisika Universitas Airlangga dari kelas Fisika Komputasi 2B2. Di sini saya mendapat tugas UAS, yaitu soal nomor 1. Karena saya berasal dari kelas B2 dan NIM ganjil, berarti saya mendapat soal B, yaitu plat logam persegi. Nah, di sini kita akan mencari distribusi suhu pada plat persegi ini. Nah, plat persegi ini panjangnya itu adalah tanggal lahir ditambah 10, tanggal lahir saya 12, ditambah 10 berarti 22, panjang sisinya 22, kemudian suhu awal ini dibebaskan. Nah, salah satu sisinya ini suhu awalnya itu suhunya tahun lahir dikurangi 1900, karena saya kebetulan 2003, jadi suhu pada salah satu sisinya ini nanti 103. Kemudian jumlah bias ini bulan lahir ditambah 5, karena saya lahir bulan Juli, berarti kalau tambah 5, 7 tambah 5, 12. Jadi nanti plat logam ini dibagi menjadi 12 bias. Jadi 12 bias ke samping dan juga 12 bias ke atas. Jadi misalkan kalau kita anggap ini itu sebuah sumbu koordinat Kartesius X dan Y, berarti X-nya nanti 12 dan Y-nya nanti 12. Seperti itu. 22. Nah, mari saya akan menjelaskan dari persamaan analitik hingga persamaan numeriknya, lalu nanti kita bawa ke Octave untuk persamaan numeriknya, dan kita suruh Octave untuk ngeplot distribusi suhu pada plat tersebut. Nah, di sini saya pertama menggunakan Microsoft Word untuk menjelaskan persamaan analitiknya ke persamaan numerik. Nah, kalau soal tadi ini kan kita menggunakan ada X, ada Y. Jadi kita di sini bisa memanfaatkan persamaan Laplace, di mana persamaan Laplace itu adalah do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, dari persamaan Laplace ini bisa kita amati bahwa perubahan suhu ini nanti juga ke arah sumbu X dan juga ke arah sumbu Y. Jadi makanya kenapa saya bilang kita bisa memanfaatkan persamaan Laplace ini. Nah, dari fungsi ini, karena yang kita cari adalah temperatur, berarti kita ganti U-nya ini dengan temperatur. Jadi perubahan waktu terhadap perubahan suhu terhadap X dan juga perubahan suhu terhadap Y. Nah, dari sini kita bedah satu-satu, yaitu ketika do kuadrat T per do X kuadrat ini akan sama dengan
Sebentar. Akan sama dengan T pada I plus 1 J dikurangi dikurangi 2 TIJ ditambah ya, jadi 2 kuadrat T ini T I plus 1 J, saya besarkan, TI plus 1 J, kemudian 2 TIJ ditambah TI min 1 J. Nah, di sininya delta X karena diturunkan ke sumbu X. Delta X kuadrat. Nah, seperti ini. Karena di sini ada 2, yaitu 2 kuadrat T per 2X kuadrat dan 2 kuadrat T per 2Y kuadrat, maka kita jabarkan juga yang terhadap Y. Nah, yang terhadap Y ini yang terhadap Y ini, kalau terhadap X kan I-nya ini yang bergerak, dimulai dari I plus 1 kemudian hingga I min 1. Kalau yang terhadap Y ini ganti J-nya yang bergerak, ganti J-nya yang bergerak, ini plus 1 yang tengah tetap, kemudian yang ini juga J min 1. Nah, kalau kita substitusikan dua persamaan ini ke dalam persamaan ini, maka diperoleh persamaan ini ditambah persamaan ini sama dengan 0. Nah, ini sudah jadi persamaan numerik. Jadi dari sini nanti kita bisa melakukan coding, menyelesaikan persamaan ini menggunakan coding di program Octave. Nah, dari sini bagaimana jika delta X dan ini delta, karena ini do Y kuadrat, berarti ini delta Y. Salah tadi, ini juga delta Y. Nah, ini sudah ketika dimasukkan ke disubstitusikan ke persamaan ini, jadi persamaan ini. Nah, dari sini kita sedikit karena ini kan soalnya tadi berbentuk persegi, jadi nilai jika delta X sama dengan jika delta X-nya ini sama dengan delta Y, karena ini kan tadi soal persegi, jadi X dan Y-nya itu pasti sama nanti deltanya ketika sudah dibagi
dibagi delta X, delta Y itu kan ini tadi dibagi 22. Jadi panjangnya ini kan 22. Terus dibagi jumlah biasnya ini bulan lahir ditambah 5, berarti dibagi 12. 22 dibagi 12. Kemudian yang X juga 22 dibagi 12. Jadi sudah pasti bahwa delta X dan delta Y-nya itu sama. Hanya di sini kita sederhanakan sehingga diperoleh seret ditambah sama dengan 0. Karena misalkan sama, kita anggap saja nilainya ini 1, kemudian kalau penyebutnya sama kan berarti tinggal dijumlahkan atasnya gitu kan kalau penjumlahan dalam bacaan. Nah dari sini kita ini bisa dihitung lagi, yaitu TI plus 1J D ditambah TI min 1J TI min 1J nggak bisa, berarti terus TI J plus 1 terus ditambah TI J min 1 J min 1 dikurangi, nah ini kan bisa dihitung ya, min 2 sama-sama T I, J, kemudian min 2 dikurangi 2 jadinya min 4 TIJ. Bismillah. Nah, jadi persamaan numerik tersebut dapat kita sederhanakan sebagai berikut. Ini saya kasih warna hijau biar kelihatan. Nah, terus nilai-nilai batas yang ditentukan, ini kan tadi di soal salah satu sisinya itu sudah ditentukan ya. Saya salah satu sisinya ini 103. Nah, sisi-sisi yang lain ini nanti adalah nilai random. Bisa dari tanggal lahir ibu dan ayah. Jadi di sini kalau kita mencari nilai TIJ-nya, jadi kalau kita mencari nilai TIJ-nya saja, nah, kita mencari TIJ-nya saja, ini kan sama dengan, jadi yang di ruas kiri ini tinggal TIJ saja, kemudian yang lain dipindah ke kanan, jadi kan menjadi saya kopikan yang di sini biar cepat. Nah, TI plus 1J dikurangi
TIJ plus TI min 1J, kemudian ditambah ini yang J nya plus 1, kemudian ditambah nah ini kalau dipindah ruas ke kanan jadi seperti ini. Jadi ininya karena ini min 4 jadi sininya bagi 4. Jadi ketika kita mencari TIJ nya adalah sekian. Ini kita kasih warna hijau juga. Nah, nilai TIJ yang baru ini kita bisa menggunakan persamaan relaksasi dengan cara ini nggak usah dilihat lah. Dilihat cuma yang ini aja. Karena nanti kita kan mencari distribusi suhunya. Jadi TIJ-nya itu berapa? Ketika T di sini, T di sini, T di sini, dan T di sini persebarannya. Dan nanti bagaimana gitu. Nah, kita juga bisa menggunakan persamaan relaksasinya untuk mempercepat komputasinya. Maksud saya sebentar saya tulis dulu. T I J yang baru ini sama dengan lambda satu min lambda dikalikan ini biasa kita sebut persamaan relaksasi, yaitu T ini terus diperbarui atau biasa kita sebut dengan iterasi. TIJ ini terus diperbarui dengan lambda, di mana lambda ini adalah hanya untuk mempercepat komputasi saja. Lambda ini nilainya nanti terserah, kondisional kita bisa pilih bebas, tapi bisa kita tentukan nilai yang baik. Kemudian T-new ini dari T yang baru saja dihitung, kemudian dari ditambah dengan 1 min lambda dikalikan T yang sebelumnya atau T yang lama. Nah, kemudian nanti ini kan diiterasikan, jadi programnya itu terus berjalan. Nah, untuk menghentikannya kita menggunakan epoch atau nilai
errornya, error dari ini adalah persamaan relaksasinya. Kita highlight warna ice blue. Kemudian untuk error setiap TIJ-nya error TIJ-nya ini bisa kita hitung dengan T yang baru dikurangi T old atau T yang lama, kemudian dibagi T yang baru, kemudian dikalikan 100%. Oh ya, saya lupa. Ini dalam bentuk absolut ya. Mana ini nilai absolut? Oh ini di bracket. Ya, jadi ini adalah epoch atau nilai iterasi akan dihentikan ketika T-nya itu sekian. Nanti nilai ini juga kita yang input, kita mintanya sampai ke errornya itu sampai sebesar atau sekecil apa, seperti itu. Jadi ini adalah persamaan numeriknya. Saya ulang, di sini TIJ-nya itu adalah TI plus 1 J, kemudian ditambah J, sorry ini harusnya tambahnya di sini, tambah TI plus 1 J, kemudian TI min 1 J, kemudian ditambah TI J plus 1, kemudian TI J min 1. Nah, dari persamaan numerik ini sudah bisa kita bawa ke persamaan dan kita bisa buat program di Octave. Di Octave kita buka Octave-nya terlebih dahulu, terus kita biasakan clc clear all, karena ini untuk membersihkan clc ini untuk membersihkan command window, clear all untuk membersihkan workspace-nya. Nah, yang pertama dilakukan adalah memasukkan nilai awal dan syarat batas. Kelihatan sedikit saya perbesar. Nah, nilai awal dan syarat batasnya tadi di soal kita bisa menggunakan jumlah biasnya ini adalah, misal kita N sama dengan bulan saya 7 ditambah 5 berarti 12. Ini adalah jumlah bias, kemudian nilai lambda
tanda ini bebas. Di sini saya menggunakan 0,5 biar nggak keren, biar nggak muncul di command window, kita kasih titik koma. Kemudian epochnya saya batasi sampai 0,1 saja. Kemudian ini panjang sisi biasnya adalah tanggal lahir plus 10. Panjang misalnya sisi bias itu tanggal lahir plus 10, berarti saya 22. Ini panjang sisi bias. Nah, terus ini tadi kan soalnya berbentuk persegi ya platnya. Jadi kita selesaikan dalam bentuk matriks. Jadi nilai awal dari masing-masing matriks ini adalah kita buat 0, biar nanti bisa dihitung. Nah, untuk memanggil matriks 0 kalau di dalam Octave itu adalah zeros sebanyak, karena di sini jumlah biasnya itu adalah n12, jadi kita zerosnya ini sebesar atau dimensinya itu sebanyak n gitu. Nah, selain itu kita tadi, karena selain menghitung distribusi suhu pada plat logam ini, kita juga mencari nilai errornya untuk menghentikan komputasinya tadi, sehingga kita juga buat matriks, misalnya dx ini sama dengan t, dx ini juga matriks yang sama dengan t, seperti itu. Nah, nilai ini yang pertama adalah nilai awal kemudian kita masukkan syarat batasnya. Syarat batas ini gimana? Tadi kan kita buat bahwa masing-masing tepi pada sisi persegi ini kita buat konstan suhunya. Itu misal di sini kita atas kita buat 103, kemudian tepinya ini berapa gitu. Kita buat syarat batasnya yaitu T. Di sini kita menggunakan matriks T I, 1 sampai N. Nah, mana matriks T 1,1 sampai N? 1. Jadi kalau X-nya itu 1 sampai 1 ke N, itu adalah yang ini. Selain itu, kita juga memberikan nilai T pada N dan 1 sampai N. Ini sama dengan berapa nanti. Kemudian T dari hingga 1, kemudian T dari hingga N. Ya, kalau sama dengan ini berarti titik 2 ini berarti nilai akhirnya. Jadi misal jumlah biasnya itu 22, berarti nilai T ke 22,1 itu berapa, tapi itu dihitung sampai akhir, sampai awal. Nah, di sini kita buat 103, dan misalnya di sini 75,
kemudian ini 50 misalkan, terus ini 5 tanggal lahir ibu saya. Nah, ini adalah tanggal lahir ibu saya, dan ini umur ibu saya, kemudian ini adalah tahun lahir ayah saya. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan T-new dan T-out, karena tadi kita menggunakan persamaan relaksasi, jadi kita persiapkan juga nilai T-new dan T-out-nya ini juga matriks juga. Jadi kita berikan sama dengan T, kemudian T outnya sama dengan T. Ya, ini kita kasih titik koma biar nah, maksudnya ini apa? T matriks T 1,1 sampai N. Jadi kalau di matriks kan 1,1 kan di sini. Oh ya, ini kalau kita bicara titik koordinat itu kan kita biasanya mulai dari angka 0 sampai sekian untuk X dan juga 0 sampai sekian untuk Y. Nah, karena pada matriks itu tidak ada indikator 0 atau mulainya itu biasanya dari baris 1 kolom 1. Jadi ini kita sebut baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1, begitu juga yang ke samping baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. Jadi makanya di sini kita nyebutnya ini T1 hingga 1 T1, sampai N. Jadi baris ke-1 sampai baris ke-1 pada kolom 1 sampai ke N, dimana N-nya itu 12, jadi di atas ini nilainya itu 103 semuanya. Kemudian untuk N, untuk baris ke N, kemudian kolom 1 sampai N, ini adalah 75, kemudian dari pada kolom 1 yaitu yang di sini, dari 1 sampai N juga itu adalah 50, kemudian yang paling bawah ini kita buat 5. Ya, jadi mengerti ya sampai sini. Ini yang kita tuliskan pada matriks ini itu adalah indikator matriks. Karena kita tadi membawa itu dalam bentuk matriks menyelesaikannya. Nah, terus selanjutnya kita buat error dari T itu sendiri. Itu nilai awalnya kita buat 1, kemudian M-nya ini sama dengan 0. M ini untuk apa? Nanti M ini kita manfaatkan untuk looping. Jadi tadi kan I-nya itu bergerak dan J-nya itu juga bergerak. Nah, karena kalau di looping itu harus ada nilai awalnya. Lanjut, proses yang selanjutnya adalah looping. Di sini kita memakai while dan kasih juga handle biar enggak lupa. Nah, di sini saya ingin menggunakan ketika error T-nya ini masih lebih besar daripada epoch itu 0,1. Jadi ketika
error T-nya masih lebih besar daripada EPO, program ini itu terus berjalan seperti itu. Nah, misal nilai error T-nya ini sama dengan 0, kemudian M ini nilainya terus bertambah. Nah, di sini baru kita jalankan tadi persamaan yang ini kan ada TI dan juga C. Berarti kita buat ada for I dan juga for J. Nah, I-nya ini dari berapa sampai berapa? I-nya itu dari 2 sampai N-1. Karena apa? Karena di sini kan tepinya ini kita buat konstan. Jadi untuk matriks 1 kali 1, untuk kolom 1 ya sama semua. Kemudian itu juga untuk baris 1 juga sama semua. Jadi kita mulai buat dari 2,2. Jadi di sini kita ambil tengahnya saja, istilahnya begitu. Makanya kenapa kok mulai dari baris 2 hingga baris 2 terakhir. Seperti itu. Begitu juga dengan J-nya juga sama, 2 hingga N-1. Di sini mulai kita masukkan rumus-rumus tadi, itu TO dengan yang mengandung I dan juga J itu sama dengan T I J titik koma, dengan T I J sama dengan rumus ini tadi kita masukkan saja, karena itu per 4 berarti boleh kita gunakan 1/4 dulu, kemudian dikalikan T I plus 1, J ditambah T I min 1, J I min 1, J T I plus 1, J T I min 1, J kemudian ditambah T I, J I, J plus 1 ditambah T I, J min 1. Ya, cukup panjang ya. Nah, jadi TO sudah kita kemudian TIJ-nya juga, rumus TIJ-nya juga sudah kita masukkan. Sebentar kita cek apakah benar, apakah sudah sama. Oke, sama. Kemudian yang selanjutnya adalah menyesuaikan perhitungan suhu dengan nilai panjang sisi bias. Bagaimana rumusnya? Ya, tadi ini kita menggunakan persamaan relaksasi untuk membantu mempercepat dengan nilai lambdanya itu tadi. Kemudian di sini kita T yang baru itu adalah sama TIJ
tambah tadi saya menamainya lambda pakai D, terus dikalikan T IJ plus 1 min lambda dikalikan EOL IJ ditambah 0,25 dikali sisi, saya tadi menyebutnya sisi bias pangkat 2. Ya, ini adalah persamaan relaksasi yang warna biru tua. Nah, terus kita juga menghitung error dari masing-masing distribusinya, masing-masing bias. Di sini EX I, J sama dengan absolut T U kurang T whole di sini T-nya juga mengandung I dan J. T-nya juga mengandung I dan J. Ini dikurangi dulu baru dibagi T U I, J, kemudian dikalikan 100. Nah, ini kebanyakan loh ya. Absolut T-nya kurungnya kok sampai sini. Bentar. Ini dikurung dulu baru diberikan 100 ya. Ya. Oke, sudah benar. Ini persamaan relaksasi, kemudian error T-nya ini sama dengan error T ditambahkan EX-nya I, J. Ya, jadi di looping ini nanti kita J-nya dulu yang bergerak, kemudian I-nya bergerak, dan ketika error T-nya ini masih lebih besar daripada epochnya 0,1, ya program ini terus berjalan. Gitu. Nah, di sini kita masukkan error T-nya ini adalah error T bagi N pangkat 2, dimana T ini nilainya terus diperbarui, jadi T ini sama dengan T-nya. Kita cek dulu
Oke, benar. Nah, kalau sudah, nanti kita panggil nilai T-nya. Nah, di sini coba kita run program ini. Ya, kita save dulu. Misalkan namanya distribusi suhu bias persegi. Oke, sini nilai T-nya persebaran suhunya sekian. Jadi tadi kan di soal ini bentuknya di soal ini bentuknya persegi. Jadi yang di sebelah sini tadi kita buat 75, kemudian yang di atas ini semuanya kita buat 103. Ya, ini 103, cuma angkanya ini 1,03 dikalikan plus pangkat 2, 10 pangkat 2 berarti 103. Kemudian yang paling kanan ini kita buat 50 tadi. Nah, terus yang paling bawah ini kita buat 0. Ya, terus untuk nilai tengahnya seperti ini. Nilai distribusi suhunya. Nah, sekarang coba kita buat plot grafiknya supaya kita bisa lebih enak melihatnya. Di sini plot grafik di mana nilai XY ini adalah tadi kita ambil 1 sampai N dan juga ya sama-sama 1 sampai N. Jadi kan X-nya kita buat 1 sampai jumlah biasnya, dan si Y-nya juga 1 sampai jumlah biasnya. Kemudian, oh ya ini kita samakan aja huruf besar. Misal kita buat gambar pertama ini adalah surface dari X, Y, T. Jadi kita di sini menggunakan 3 dimensi. Ini koma. X, Y, T. Kita buat grafiknya 3 dimensi, di mana X-nya ini adalah X-nya adalah posisi, kemudian Y-nya adalah waktu, kemudian Z-nya adalah suhu. Nah, ini kita tambahkan titelnya, misalkan perubahan suhu terhadap waktu pada masing
masing posisi. Oke lah, coba kita run. Bismillah. Oh ya, ini kita kasih titik koma ya biar nggak muncul di comment window. Coba kita run ulang. Set. Ya, jadi distribusi suhunya terhadap waktu dan posisi seperti ini. Rinciannya bisa kita lihat di comment window. Nilai dari ini kan persegi ya. Jadi karena tadi 12 bias, jadi di sini ada 12 nilai. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nilai yang kita cari, yaitu yang nilai tengah ini. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ada 12 bias, jadi yang ke samping ini juga 12. Jadi matriksnya ini 12 kali 12. Dimana kalau dilihat pada soal ini, kita geser. Yang di sini ini 75, kemudian yang di sini 75, yang di bawah ini 0, yang di atas 103, yang di samping itu 50, kemudian yang di sini ada yang 1,7, ada yang 178, sekian. Ya, jadi seperti itu penyelesaian dari soal 1. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.